ada dua ya kan. Yang pertama kan tadi kan udah apa namanya Kang Denis kan udah ngasih tahu kita tentang pandangannya beliau ya kan seputar QLC ya kan. Terus habis itu disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, kita tanya langsung aja ke pribadinya Kang Denis nih sekarang nih. Kira-kira Kang Denis udah pernah ngerasain QLC belum sekarang? Dan kedepannya udah punya rencana seperti apa nih? Nah, itu yang pertama ya Kang. Terus kemudian yang kedua, karena kita udah ngomongin panjang lebar gitu kan, walaupun nggak lebar-lebar banget, cuma panjang. Nah, itu tuh seputar idealnya anak-anak generasi milenial yang seperti sekarang ini, itu seperti apa? Kalau menurut Kang Denis loh ya, gitu. Itu dulu. Thank Siap. you. Oke. Langsung jawab nih ya. Ya, Ya, aku ngerasain quarter life crisis itu mungkin sekitar 2 tahun atau 1 tahun yang lalu lah. Pas masa-masa pandemi kayaknya. pandemi tuh kapan ya? Karena aku 2020, 2021 kan ya? ya Iya. 2020 2021 gitu. Dimana itu kan masa-masa keberlimpahan informasi ya gitu. Informasi yang benar, informasi yang hoax, informasi yang Betul. buat-buat yang apa ya terserah. Mm. Jadi banyak yang masuk tuh, banyak yang masuk ke pikiran kita. Pikiran kita variabelnya jadi banyak banget. Nah, terus di situ aku ngeliat kayak yang tadi teman-teman circle pertemanan kan makin lama makin kecil aja ya kayaknya, yang dekat gitu bukan dekat. Itu ada yang udah nikah, ada yang sudah apa namanya junior aku sudah kuliahnya sudah pada beres semua dan sebagainya. Nah, itu kayak semacam tadinya biasa aja gitu, tadinya biasa aja ketika banyak yang nanya, ketika banyak yang uh, intens ke sana gitu akhirnya jadi apa iya nih kayaknya kok nggak kelar-kelar gitu pertanyaan itu terus akhirnya jadi sebuah apa namanya, kayak sebuah apa ya nggak sesuatu yang mengganggu di kepala aku gitu sampai akhirnya ngerasa udahlah nggak usah nanya-nanya lagi sebenarnya gitu kok jadi sensitif gitu biasa karena aku orangnya cuek banget sebenarnya Iya, iya, iya. karena aku orangnya cuek banget sebenarnya bodo amat lah gitu orang mau gimana ya udah gue jalan aja gitu. Tapi ketika sering ditanya di kantor apalagi aku paling muda juga kan aku paling muda gitu sering diledekin mas pulang duluan ya istri udah nunggu misalnya sering kayak gitu terus gue ngerasa terus jadi sering banget gitu dan akhirnya nah tiba-tiba di timeline YouTube aku tiba-tiba di timeline YouTube aku tuh ada pemberitahuan gitu Ferry Irwandi YouTube-nya Ferry Irwandi itu tentang stoicisme. Nah, iya, mungkin ada yang tahu ya stoicisme. Iya, filosofi teras. Kalau bukunya ada namanya filosofi teras. Di situ sederhananya ya, aku nggak mendalami itu dalam bab. Sederhananya itu dibagi lingkungan kita itu dibagi dibagi dua. Yang pertama ada yang faktor eksternal, ada yang faktor internal. Internal yang bisa kita kendalikan, eksternal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, kebanyakan kita itu menaruh titik kebahagiaan itu di faktor eksternal. Gitu. Contoh, kalau kita dipuji orang kita senang. Misalnya Mas Salman pakai baju nih, Mas Salman suka banget bajunya. Tiba-tiba ada yang orang ngomong, "Ih jelek." Gitu. Tiba-tiba Mas Salman bete seharian. Insecure, bingung auto bete sekalian. Padahal kalau misalnya Mas Salman dari diri, "Oh, gue suka, ya bodo amat ini style gue ini." Ya itu nggak masalah gitu. Nah, banyak hal misalnya kita Mbak Vio misalnya posting kegiatan baksos. Begitu dari segitu banyak yang komen positif, tiba-tiba ada yang komen 3 huruf ria misalnya. 4 huruf RIYA ria. Tapi cuma gara-gara 1 huruf itu bisa bete tuh seharian. Gitu. Dihapus semua story-nya. Kebanyakan iya dihapus semua atau komen itu dihapus misalnya. Nah, akhirnya karena aku mempelajari tentang stoicisme itu, akhirnya aku ngerasa, oh iya ada yang bisa gue kendalikan, ada yang bisa gue kendalikan. Nah, omongan-omongan teman-teman, fase-fase teman-teman yang sudah duluan gitu dari satu fase ke fase yang lain, aku anggap itu sebagai faktor eksternal gitu, yang tidak bisa aku kendalikan. Nah, yang bisa aku kendalikan adalah diri aku. Gitu. Ketika memang ada di lingkungan seperti itu, ketika ada orang misalnya kuliah udah lulus duluan, apa achievement mereka sudah duluan, itu aku anggap sebagai motivasi aja untuk aku bisa lebih baik, untuk aku juga bisa terus kejar mimpi aku, untuk aku bisa
balik lagi on the track gitu. Mungkin tadinya apa misalnya ngerjain skripsi seminggu sekali gitu, oh mungkin oh ya jadi lebih ngebut lagi dan lain sebagainya. Nah itu jadi motivasi aku sih buat bisa selesai gitu, tapi bukan karena orang gitu, tapi memang real dari diri aku sendiri. Kayak gitu sih, aku pernah ada di masa itu gitu. Dan caranya ya udah tadi yang balik tadi, referensi adalah kunci. Aku cari referensi yang baik gitu. Karena aku nggak mau ketika ada di posisi itu, ketika aku tidak dapat referensi yang baik, yang ada aku malah jadi orang yang insecure, jadi orang yang patah, jadi orang yang, kan ada orang yang mental tempe, ada yang orang mental ini ya, ada Tahu lah, tahu. per. Oke. Kalau tempe kalau ditekan malah gepeng gitu, tapi kalau kita tahu per kan? Oh, Iya, per. apa? Ya, Kalau motor kan. makin ditekan loncatnya makin Loncat. tinggi. Nah itu salah satu omongan atasan aku gitu. Kalau kita makin tekan ya kita makin tinggi. Iya ya. Gitu sih. Filosofi Iya, yang makin luar ditekan biasa. ya udah kita makin lompatnya makin tinggi. Ini cocok banget sih, memotivasi banget saya yang saat ini sedang kerja banyak tekanan, harus loncat-loncat. Iya, benar. Oke, Mbak Ya, Vio. terus apa tadi pertanyaan kedua? Yang kedua. Oh, yang ideal ya. Ideal. Iya. Iya, Aku juga ideal. lupa. Oke. Oh iya. Saking serunya soalnya Mas Dennis tuh ceritanya kayak Kayak storytelling. kita dikasih dabuhan gitu loh. Iya. Iya. Oke, gini. Sebenarnya ideal orang kan beda-beda ya. Gitu. Kayak tadi misalnya, Mas Salman misalnya content creator. Ya kan? Mas Salman mungkin punya standar kamera misalnya kamera Canon apa gitu. Nah, aku bukan content creator. Gitu. Aku pakai HP yang biasa juga udah cukup gitu. Tapi Mas Salman kan perlu kamera. Gitu. Berarti idealnya aku sama ideal Mas Salman kan beda. Beda. Nah, ideal aku sama idealnya Mas Salman tuh beda. Nah, sebenarnya banyak masalah yang bikin kita nggak ideal. Kalau tadi balik lagi ke buku yang tadi, buku yang Beyond the Inspiration itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Masalah kita cuma ada di dua itu. Yang pertama ada needs, ada wants. Itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah kebutuhan, yang satu ada keinginan. Gitu. Kalau kebutuhan itu sifatnya dururiyah, artinya harus dipenuhi. Gitu. Karena kalau tidak dipenuhi, dia akan merusak tubuh. Gitu. Dan biasanya triggernya itu dari dalam. Contoh misalnya pengen buang air, terus makan, nafas. Nah itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan itu menuntut pemenuhan juga. Tapi triggernya dari luar. Misalnya kita ngelihat orang posting ini, oh pengen ya, lihat orang posting ini, oh seru ya. Terus, tapi sebenarnya kita nggak benar-benar butuh. Dan kalau itu tidak dipenuhi juga kita nggak kenapa-napa, paling cuma galau aja gitu. Misalnya contohnya aku ya antum yakin banget suka sama dia gitu, tapi dia yakin juga tidak suka sama antum. Ya udah paling cuma galau aja gitu. Nggak akan kenapa-kenapa. Iya, nggak akan mati Iya, kan nggak kita. akan mati. Beda lagi kalau sebenarnya begini. Sebenarnya hidup kita itu beres apabila kita bisa memanage antara kebutuhan dan keinginan. Itu antara kebutuhan dan keinginan itu sendiri gitu. Beda tapi ketika memang Mas Salman misalnya itu kebutuhan kerjaannya kayak misalnya content creator dan lain sebagainya gitu. Intinya kita bisa memanage antara kebutuhan dan keinginan, insya Allah itu akan ideal kayak gitu. Kalau di Al-Quran ada wanahan nafsa dan hawa, artinya kita punya kemampuan untuk bisa memanage untuk bisa menahan dari dorongan-dorongan yang sebenarnya itu mungkin bisa jadi keinginan kita, misalnya contoh kayak menikah dan lain sebagainya, tapi mungkin itu belum waktunya misalnya gitu. Atau misalnya kita pengen lulus tapi memang karena belum waktunya dan lain sebagainya, ya udah gitu kan gitu. Ya paling galau aja misalnya kayak gitu, kayak yang tadi gitu. Nah intinya kemampuan memanage antara kebutuhan dan keinginan itu bisa bikin hidup kita rasa lebih ideal. Mantap. Tuh, catet tuh guys, catet tuh. Itu lebih kalau misalnya anak muda itu kan lagi pas dia lagi ada di fase-fase insecure-nya, terus lagi di fase-fase dia merasa kayak depresot gitu kan, depresi itu. Terus habis itu dia tiba-tiba tidak mau mencari pakar yang ahli dalam bidang. Kalau misalnya dia lagi butuh banyak sekali referensi dan juga healing secara mental,
kadang-kadang ada tuh yang namanya self diagnose ya, mendiagnosa diri sendiri dari hanya apa ya, berbekal searching di Google. Nah, itu kira-kira menurut Kang Denis gimana tuh? Kumaha ya? Tapi bisa dikit-dikit Iya, iya. bisa. Nah, ini arahnya berarti ke mental illness ya? Atau Ya, bukan? mental Bukan. iya sih. Bisa jadi akibat Bisa dari jadi. kadang-kadang kan insecure kan, kadang kita juga cari itu karena hanya cari tempat kita untuk healing gitu kan. Kalau di reels tiba-tiba ada Hanan Ataki misalnya, tiba-tiba ngeluarin ceramahnya yang suaranya itu yang enak dan dingin di hati, sejuk gitu kan. Nah, itu kadang-kadang mereka kayak merasa diri mereka bahwa wah, sepertinya aku harus seperti ini deh kayak gitu. Terus habis itu lewat lagi tuh reelsnya bahas tentang insecurity. Kenapa kamu tidak boleh insecure? Karena kamu seperti ini gitu. Terus habis itu ada lagi yang lewat. Kalau kamu merasa insecure berarti diri kamu itu kekurangan yang seperti ini, maka kamu harus seperti ini dan kamu ternyata mengalami ini gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu seperti itu, akhirnya kadang kita juga bingung gitu. Nah, itu berangkat dari view pribadi kan juga kayak gitu kan. Misalnya kadang lagi ada di fase yang paling rendah sekali gitu. Kadang-kadang kita juga butuh literasi, maksudnya baca-bacaan kira-kira kalau kita mengalami ciri-ciri yang seperti ini, itu namanya apa ya kalau di dunia psikologis? Terus gimana ya caranya kita bisa sembuh dari ini dan itu? Nah, kayak gitu. Nah, kadang-kadang ada self diagnose katanya temennya Vio yang psikiater itu ya. Gitu. Iya. Itu sih. Nah, itu gimana Oke. kalau Ya, aku juga ada alat sebenarnya. Yang memang dia memang ada penyakit mental illness langsung, dan dia memang sudah ke psikolog, terus akhirnya ke psikiater, gitu. Akhirnya harus minum obat tiap beberapa waktu. Seperti itu. Ini yang sebenarnya di masa sekarang ya, semua informasi itu sangat amat berlimpah. Di satu sisi itu baik, di sisi lain itu bisa bikin kita bingung, apalagi kalau referensinya dapat referensi yang salah. Balik lagi, referensi kuncinya. Kalau kita dapat referensi yang benar, karena referensi itu kan ibaratnya bahan makanan, dan pikiran kita tuh ya dapur pemikirannya gitu. Kalau bahan makanannya benar, ya kita akan bisa menghasilkan makanan-makanan yang benar, kan kayak gitu ya. Kita akan dan secanggih apapun kita berpikir, kalau referensinya salah ya kita akan itu akan bikin kita pemikiran itu salah, karena ya pikiran kita ya dapur pemikiran kita. Nah, berkaitan dengan self diagnose kan banyak anak-anak sekarang ya, apalagi ada tren-trennya kayak semacam butuh healing, butuh piknik gitu dan sebagainya. Itu sering banget gitu. Padahal ada temenku juga baru habis liburan udah butuh liburan lagi. Jadi gajian habis buat liburan karena stres, karena kerjaan. Jadi yang muter-muter aja gitu. Nah, intinya self diagnose itu sesuatu yang enggak baik, apalagi kalau misalnya memang dia melakukan kesalahan, tapi dia menyalahkan karena dia sudah menduga karena dia seperti itu. Jadi hal tersebut tuh jadi jadi tamengnya dia, jadi alasannya dia untuk membenarkan apa yang dia telah lakukan gitu. Misalnya dia insecure, terus dia mau bunuh diri atau apa gitu. Dia menyalahkan hal tersebut. Nah, terus kalau menurut aku, ketika aku pernah datang juga ke psikiater, peran keluarga tuh sangat amat penting. Balik lagi ke yang tadi ya, bagaimana orang tua memperlakukan anak, karena lingkungan itu yang pada akhirnya menentukan bagaimana dia memperlakukan. Ketika orang insecure, ketika orang depresi dan lain sebagainya, biasanya dia tidak punya tempat untuk dia menyalurkan apa sih unek-unek ini. Apalagi perempuan yang biasanya senang bercerita. Kalau laki-laki kan biasanya kalau punya masalah, ceritanya kalau masalah udah selesai, itu kan ya. Nah, apalagi laki-laki secara psikologi, dia nggak suka terlihat lemah. Oke, mungkin dia stres, dia mungkin ini. Tapi biasanya laki-laki kalau cerita masalah, kalau masalahnya udah selesai, kayak gitu. Dan sedangkan perempuan sharing is caring gitu. Kalau dia
peduli ya dia nge-share biasanya kayak gitu. Nah kadang itu juga yang bisa bikin berantem gitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, laki-lakinya nggak mau cerita, perempuannya nanya, kamu kenapa sih aku kalau ada uh, masalah aku aja cerita gitu. Padahal beda gitu antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Di satu sisi dia niatnya baik, di sisi lain memang bukan seperti itu. Nah, intinya baik-baiklah membangun lingkungan gitu. Dan kalau misalnya memang kita depresi terus butuh ke psikiater atau ke psikolog, jangan anggap itu sebagai sebuah penyakit gitu. Tiap orang gak harus ibaratnya dalam artian ya gila dulu kok baru ke psikiater. Banyak misalnya atlet-atlet olahragawan dan sama aja ya, atlet misalnya apa yang memang kerjanya dalam tekanan, dia pasti punya psikolog sendiri. Bagaimana dia membangun mentalnya, bagaimana dia ketika berlomba dan bertanding, nah itu kan perlu di manage ya gitu. Dan kadang dari dia sendiri nggak bisa melihat itu gitu. Karena ketika dia berlomba, ketika dia berbalap misalnya dan lain sebagainya, teknik itu udah bukan masalah lagi gitu. Tapi mental yang nanti akhirnya jadi berpengaruh besar gitu. Dan orang-orang di lingkungannya juga tidak bisa menjudge bahwa oh lu ke psikolog, lu ke psikiater berarti lu itu sakit secara mental gitu. Kadang dari luar yang mendiagnosa gitu, akhirnya dia karena dapat referensi yang jelek, oh iya kali ya gue ini kok gue ngelakuin ini padahal gue nggak pengen. Nah dari lingkungan juga itu turut mengganggu sekali, mempengaruhi ya. Kalau kita mungkin ada situasi yang sendiri dan lain sebagainya, ada yang bisa jadi cerita cobalah untuk ibaratnya coba kalau perlu memang ke psikiater, psikolog dan lain sebagainya, udah tanya aja, nggak apa-apa. Itu nggak akan bikin kita jadi jelek, nggak akan bikin kita jadi terdiagnosa rusak dan lain sebagainya. Ya mungkin gitu, kalau kurang-kurang nanti bisa ditambahkan. Oke, jadi kalau kita dengar ceritanya Kang Denis tadi itu runtut sebenarnya, meskipun tema kita ngalor ngidul ya, kita ngebahas terkait quarter life crisis tadi ya, kita membedah terkait fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan anak-anak remaja, anak-anak fase menuju remaja ke dewasa itu, terus diimbangi dengan wawasan terkait mental health lah bahasa katanya tadi ya. Itu sangat komplit banget sih buat teman-teman formal ini kalau nonton video ini sampai selesai gitu. Karena memang itu saling berkesinambungan gitu loh. Artinya kita tuh nggak bisa semena-mena langsung menjudge diri kita ini lagi nggak beres gitu loh. Kita itu harus pandai-pandai juga untuk memanajemen emosional gitu loh. Ya karena saya kan juga pernah ya kuliah di psikologi, pun cuman 1 semester ya, sedikit-sedikit ada silaman rohani tentang dunia kesehatan mental juga ada sih gitu. Kalau orang-orang psikolog tuh memang lagi mengkampanyekan kalau sebenarnya ayo mulai dari saat ini kita tuh jangan pernah tabu untuk konseling ke psikolog ataupun bermain ke psikolog gitu. Karena main ke psikolog itu bukan identik dengan orang-orang yang mungkin sakit secara mental, enggak gitu loh. Karena sifatnya itu konseling gitu loh. Semua orang tuh kan butuh didengar, butuh mendengarkan gitu kan. Nah ini mumpung ada ilmu yang namanya psikologi ini dimanfaatkan gitu. Jadi mungkin mulai saat ini teman-teman sekalian itu harus bisa berkembang pikirannya bahwa sesuatu yang untuk perilaku yang lebih maju lagi, membahasakan bahwa psikolog ini adalah ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita bermediasi atau konsultasi terkait masalah kesehatan mental, itu nggak jadi masalah. Gitu sih teman-teman. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Mungkin sebelum kita closing nih, Bang Denis bisa kasih closing statement. Closing statement apa statement closing ya, Vio ya? Closing statement. Closingan. Closing statement. Closingan. Yeay, saya closingan. Yuk beli rumah yuk. Ya pesan-pesan lah buat teman-teman ini untuk menjadi generasi yang waras. Gimana tuh?
Pesan-pesannya ini aja nih, Ja. Kita ambil dari poin yang belum kebahas. Pesan untuk milenial zaman sekarang. Gimana sih harus memposisikan diri dengan membawa label milenial itu? Itu sih teman-teman, jadi perbaiki referensi, perbaiki lingkungan, insya Allah kalian akan jadi pribadi yang bisa menjadi referensi buat orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, mantap sekali, luar biasa dong. Tepuk tangan dong untuk podcast kita malam hari ini. Udah kayak seminar beneran ya guys. Tapi jujur podcast ini ya, maksudnya pertama kali kita benar-benar serius gitu loh ya, nanyain narasumber tuh sampai ke akar-akarnya gitu ya. Oke Kang Denis, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya sudah mau hadir di podcast kita hari ini, Formal Media. Doakan semoga banyak pengikutnya dan podcast ini bisa menginspirasi. Kali aja kan nanti kalau misalnya dapat AdSense yang gede gitu, kita bisa bagi hasil gitu Kang Denis. Amin. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Formal Media dan bintang tamu menarik lainnya. Jangan lupa di follow juga sosial media dari Mas Denis. Mas Denis, sosial medianya apa Instagramnya? M.Denis Fikih. N-nya 2. Denis Fikih, N-nya 2. Oke. Pokoknya dilihat foto profilnya yang ganteng yaitu Mas Denis gitu. Kalau gambarnya saya jangan, bahaya. Ya mungkin itu cukup sekian. Terima kasih Mbak Vio, Mas Faisal, Kang Denis. Terima kasih atas kesempatannya. Kita say hello dulu dengan teman-teman subscriber. Goodbye.